sahabat SDP, Kang YouTube Sound Dunia Pendidikan menyapa Anda kembali dimanapun Anda berada, mungkin di rumah, mungkin di tempat kerja, mungkin di sekolah, mungkin dalam perjalanan, gitu ya, dimanapun Anda berada. Saya harap kita semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang segar, dalam kondisi yang tetap punya semangat untuk terus maju dan mengembangkan diri. Barbara Hampton, seorang CEO dari perusahaan Siemens di Amerika, pernah berkata bahwa untuk meraih sesuatu yang besar, sebenarnya kita itu punya segalanya yang diperlukan dan sudah ada dalam diri kita. Gitu. Jadi tiap orang itu sudah punya modal untuk bisa menghadapi berbagai macam tantangan. Karena siapapun yang ingin menjadi sesuatu yang lebih besar lagi, tentu harus berani menghadapi tantangan yang ada. Dan setiap tantangan ini saya yakin akan memberikan kontribusi gitu ya, untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang makin dewasa, pribadi yang akan terus mau belajar, dan terlebih juga pribadi yang tidak akan pernah berhenti untuk bertumbuh. Kira-kira demikian. Di Indonesia ada istilah gitu ya yang menurut saya unik begitu, karena banyak orang termasuk di kalangan akademisi pun juga menyebut ujian skripsi itu sebagai sidang skripsi gitu ya. Jadi bukan ujian tetapi sebuah sidang, sebuah persidangan, kira-kira demikian. Jadi saya tuh berpikir, apakah itu berarti gitu ya, keputusan lulus dan tidak lulus itu dianggap sebagai sebuah vonis seperti dalam sebuah pengadilan. Jadi ada persidangan, kemudian ada terdakwanya gitu. Kemudian nanti di dalam prosesnya akan ada vonis, ada keputusan terkait dengan apakah terdakwanya itu gitu ya, itu bisa lulus atau tidak. Dan masalahnya yang jadi terdakwanya adalah mahasiswanya, kira-kira demikian. Lebay mungkin gitu ya. Tapi menurut saya efeknya cukup besar. Dalam efek secara psikologis itu cukup besar. Karena baru mendengar kata sidang aja gitu ya, itu sudah menjadi sesuatu yang mungkin menakutkan gitu ya. Karena berbagai macam model persidangan yang ada gitu ya. Jadi cukup menegangkan, tidak ada fun-nya, kemudian situasinya itu kaku dan sebagainya. Menurut saya gitu ya, sepertinya kita perlu perbaiki. Setidaknya untuk memberikan satu pemahaman bahwa ujian skripsi itu bukanlah sebuah persidangan yang akan menghakimi terdakwa atau mahasiswa itu, sehingga merasa tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menyodorkan bukti, hanya bisa menyodorkan pembelaan tanpa bisa mengembangkan sesuatu di dalam proses ujian tadi. Maksud saya, bukankah ujian skripsi itu satu proses mengevaluasi kedalaman pemahaman mahasiswa terkait apa yang dikerjakannya. Banyak hal bisa terjadi di dalam ujian skripsi, bertengkar atau mungkin ketawa TV gitu ya. Tapi salah satunya yang bisa atau yang sering terjadi adalah mungkin tidak sering ya. Salah satu yang terjadi di dalam ujian skripsi adalah perdebatan karena perbedaan pendapat. Jadi antara penguji dengan mahasiswa gitu ya, terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang dan sebagainya. Pada titik tertentu gitu ya, ketika tidak ada titik temunya gitu ya, masing-masing bertahan pada argumen masing-masing, setiap orang bertahan pada pendapatnya sendiri gitu ya, tanpa juga melihat sesuatu dari pendapat pihak lain gitu ya. Sampai kadang gitu ya,
Ya, bahkan antar penguji pun juga bisa tidak sama pendapatnya. Kalau pengujinya jadi 2 atau 3 misalnya, mungkin antar penguji juga ada perbedaan seperti itu. Dan saat ada perdebatan, kalau antar penguji biasanya tidak terlalu tajam sampai pada tingkat yang sengit begitu. Tetapi jika terjadi perdebatan antara mahasiswa dengan pengujinya gitu ya, itu beberapa penguji itu merasa bahwa dia itu otoritasnya ini ditantang oleh mahasiswanya. Dan kalau itu disampaikan secara terbuka, itu membuat situasi ujian skripsi itu benar-benar menjadi sebuah sidang yang menakutkan. Mungkin gara-gara ini ya, muncul istilahnya sidang skripsi, bukan ujian skripsi, karena situasinya sangat menegangkan, mencekam, menakutkan, mungkin mengerikan atau mendatangkan trauma dan sebagainya. Dan di titik inilah kadang mahasiswa itu merasa ciut karena nilainya bisa jadi tergantung gitu ya. Apakah dia nurut sama mahasiswanya, sama pengujinya atau enggak. Pandangan hal ini atau enggak gitu ya. Di satu sisi saya melihat gini, kalau misalnya mahasiswa ini akhirnya nurut dengan apa yang disampaikan oleh pengujinya, bisa jadi penguji mengatakan bahwa kamu salah kan, betul aku gitu. Mungkin nilainya juga tidak akan baik-baik amat begitu. Tapi di sisi lain pada waktu mahasiswa ini ngotot gitu ya, bahwa dia yang benar, dosanya itu salah, atau kalau dalam bahasa yang lebih halus, dosanya itu tidak sepenuhnya benar, kira-kira demikian. Nanti kalau dosanya sakit hati, kemudian nilainya jelek bagaimana? Nah, ini juga satu pergumulan yang dihadapi oleh banyak mahasiswa terkait hal ini. Sekali lagi, apakah ada di antara Anda yang sudah pernah melewati masa ujian skripsi, pernah mengalami hal yang seperti ini? Sebenarnya urusan berdebat gitu ya dalam dunia akademik itu bukanlah sesuatu yang aneh, bukanlah sesuatu yang spesial, bukanlah sesuatu yang extraordinary begitu. Tetapi perdebatan itu sebenarnya terjadi karena sederhana. Jadi karena ada perbedaan pendapat. Dan yang namanya perdebatan, ada perbedaan pendapat, biasanya saya merasa saya benar gitu ya, pihak lain salah gitu. Dan pihak lain merasa benar, saya salah, kira-kira demikian. Di dalam situasi terjadi perdebatan ini gitu ya, maka memang setiap pihak itu seharusnya punya dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa pendapatnya itu benar, bahwa argumen saya ini benar karena saya punya bukti pendukung yang kuat, dan ini menjadi bagian yang penting di dalam setiap perdebatan yang ada. Sehingga buat saya gitu ya, esensi dari sebuah perdebatan itu adalah bagaimana kita ini mengadu gitu ya, mengadu dasar argumen yang digunakan, seberapa akurat, seberapa tingkat kebenarannya seperti apa. Dan ini menjadi bagian yang seharusnya diuji, dan bukan mengatakan bahwa pokoknya kamu salah, aku benar. Itu menurut saya bukanlah sikap yang tepat. Bisa jadi saya salah gitu ya, tapi karena saya itu kurang luas melihat sebuah permasalahan, atau saya itu kurang wawasan, atau banyak hal yang lain. Tapi pada prinsipnya, kalau kita bicara mengenai sebuah perdebatan, maka yang diadu adalah dasar dari setiap pendapat yang dimunculkan tadi. Kalau kita membicarakan terkait dengan perdebatan secara umum, perbedaan sudut pandang, perbedaan cara melihat permasalahan, perbedaan wawasan, perbedaan pengetahuan, itu bisa menjadi sumber-sumber yang cukup besar terkait dengan perbedaan dan terjadinya perdebatan tadi. Dan menurut saya, kalau kita bicara tentang bidang studi, maka ada satu bidang studi yang cukup rawan terkait hal ini, yaitu adalah bidang studi humaniora terkait dengan seni, ilmu-ilmu sosial, geografi, sejarah gitu ya, ekonomi. Nah, ini menurut saya cukup rawan. Dan dalam sebuah video
terkait dengan pengalaman mahasiswa yang punya perbedaan pendapat dengan dosen pembimbingnya. Nah, ini sudah saya bahas. Nanti silakan cek videonya gitu ya. Semoga bisa menolong untuk bisa melihat gitu ya, bahwa memang bidang humaniora itu punya tantangan tersendiri. Secara umum, bidang humaniora itu tidak menetapkan sebuah acuan baku seperti dalam bidang teknik. Di dalam video saya sampaikan bahwa di dalam bidang elektro misalnya ada batasan. Berapa sih batas arus maksimum yang dapat dilewatkan ke tubuh manusia gitu ya, supaya orangnya tetap hidup, tetap bernafas setelah dilewati arusnya tadi. Kalau masih di bawah batas ini aman, lewat ini mati, kira-kira demikian. Tapi ada yang tidak mati, Pak. Ya betul, tapi kita bicara secara umum itu adalah standarnya. Kemudian ketika kita bicara mengenai kekuatan beton misalnya, nah itu juga ada standarnya. Kalau bangunan bertingkat sekian, berapa kekuatan betonnya. Kalau yang rumah biasa, berapa sih betonnya, kira-kira demikian. Kemudian ketahanan tubuh manusia terhadap suhu, perubahan suhu, itu juga ada standar umumnya. Dan ketika kita bicara tentang bidang teknik, maka secara umum gitu ya, kita bisa dengan mudah untuk menemukan acuan-acuan dan dasar-dasar yang dipakai. Dan ketika kita ngomong tentang bidang humaniora, saya berani mengatakan bahwa batasnya itu tidak jelas gitu. Jadi ada cukup banyak analisis di dalam bidang humaniora itu dilakukan itu berdasarkan asumsi dan batasan tertentu yang dibuat. Nah, ini menjadi sesuatu yang cukup menarik menurut saya, karena setiap orang bisa punya asumsi yang berbeda. Setiap orang bisa punya batasan yang berbeda. Dan tentu saja ketika asumsi yang berbeda, ketika batasannya berbeda, maka hasil analisisnya juga bisa berbeda. Oleh karena itu, ketika mahasiswa dan penguji gitu ya, itu dari saya sampaikan menggunakan asumsi dan batasan yang berbeda, maka hasil analisisnya itu tidak akan ketemu. Apalagi kalau asumsinya dan batasannya itu benar-benar jauh begitu. Bisa jadi hasil analisisnya itu mungkin bertolak belakang gitu. Jadi ketika kita membicarakan bagian ini, maka saya selalu mengingatkan kepada banyak mahasiswa bahwa ketika menulis buku skripsi tadi, maka bagian di bab 1 gitu ya, yang isinya pendahuluan tadi, itu harus dituliskan dengan jelas gitu ya. Apa sih batasan masalah yang dibahas di dalam skripsi tadi. Kalau di dalam bidang humaniora, tentu juga mesti jelas asumsi apa yang dipakai terkait dengan apa yang akan dianalisis. Kemudian cukup banyak teori-teori juga yang beredar di bidang humaniora. Kadang-kadang kalau mau dilihat lebih detail sekali, teori-teori itu juga tidak saling mendukung. Juga bahkan ada teori yang saling bertolak belakang seperti itu. Jadi penting gitu ya, penting buat semua mahasiswa untuk memperhatikan bahwa asumsi, batasan masalah dan sebagainya itu dicantumkan dengan jelas di bagian awal skripsinya. Ketika dituliskan dengan cukup jelas, kemudian terjadi perbedaan pendapat, terjadi mungkin saling ngotot begitu, sampai kemudian dosen pengujinya bilang, kamu nantang saya, kira-kira demikian. Mungkin dapat diingatkan untuk melihat kembali di bagian bab 1 tadi terkait dengan asumsi yang digunakan, terkait dengan batasan masalah yang dipakai di dalam analisis terkait dengan data-data yang disajikan di dalam skripsi yang Anda sajikan tadi. Saya tidak bermaksud dengan mengatakan ini ya, saya itu tidak bermaksud untuk membela teman-teman saya sejawat, teman-teman dosen, bahwa mereka itu pasti benar, maksudnya pasti salah gitu. Tidak. Karena memang gitu ya, saya menyadari bahwa memang ada beberapa tipe dosen gitu ya, yang merasa bahwa mereka ini merasa lebih tinggi dari mahasiswa. Sehingga ketika ada mahasiswa itu yang melawan pendapatnya,
ketika ada mahasiswa yang menolak pendapatnya, gitu ya, maka itu dianggap sebagai sebuah tantangan. Tantangan artinya tidak menghargai, tidak menghormati otoritas dia sebagai seorang dosen. Ada yang demikian. Tetapi sebenarnya hal ini tuh tidak sulit untuk dibedakan. Maksud saya, rekam jejak seorang dosen yang demikian ini dapat dipelajari oleh mahasiswa dalam keseharian. Kalau ada dosen gitu ya yang sering marah tanpa sebab gitu ya, kemudian jaim, jaga jarak juga dengan mahasiswa, kemungkinan besar, saya tidak mengatakan pasti ya, kemungkinan besar dosen yang demikian ini merasa bahwa saya dosen, kamu mahasiswa, saya lebih tinggi, kamu lebih rendah, kira-kira demikian. Sehingga kalau ada mahasiswa yang berani melawan pendapatnya, maka dianggap menantang dia, kira-kira demikian. Dan sudah umum juga sih menurut saya, mahasiswa itu kan tahu ya kapan akan ujian, jam berapa, hari apa, di mana tempatnya gitu ya. Siapa yang menguji biasanya sudah tahu, kira-kira mungkin 1 bulan sebelumnya. Dan cukup banyak gitu ya mahasiswa ini yang mencari tahu kebiasaan dosen tertentu ketika menguji mahasiswa. Tanya sama kakak kelasnya lah, tanya sama temannya lah yang masih bisa ditemui, kadang menggali informasi dari dosen pembimbingnya, seperti itu. Sehingga ini juga bisa menjadi satu semacam persiapan gitu ya menghadapi dosen yang mungkin gitu ya profilnya seperti yang saya sampaikan. Tapi menariknya ada sisi lain gitu ya yang mungkin perlu dipikirkan gitu ya. Mari berpikir juga secara positif. Mungkin dosen itu cuma acting. Ya saya tidak tahu ya dalam konteksnya seperti apa gitu ya. Saya tidak tahu dalam pengalaman yang Anda hadapi di masa lalu atau mungkin barusan begitu, apakah benar-benar acting atau enggak. Tetapi ini dugaan gitu ya. Jadi acting ini itu dijalankan begitu dengan ide untuk memastikan bahwa seorang mahasiswa itu benar-benar tahu apa yang disampaikannya, sehingga dia berani mempertahankannya walaupun menghadapi tekanan. Anda paham jadi saya? Jadi ketika seorang mahasiswa itu punya pendapat dan dia mengerti dengan baik apa yang dia pikirkan, dia mengerti dengan baik permasalahannya, dia mengerti dengan baik dasar yang dia pakai, kemudian dia ditekan oleh dosen dengan mengatakan, kamu kok berani melawan pendapat saya seperti itu? Perang psikologi ini gitu ya, itu dipakai untuk ngecek, dipakai untuk memeriksa apakah mahasiswa ini tetap bertahan pada pendapatnya atau tidak. Kalau dia itu terus ciut, terus takut, terus nurut, wah bahaya gitu. Artinya dia itu berani untuk mengorbankan sebuah kebenaran karena dia merasa takut, kira-kira demikian. Dan itu juga sih yang saya pakai. Tapi saya tidak menggunakan mode yang marah, kau berani nentang saya, ya tidak demikian. Tapi saya akan bicara dengan nada yang agak pelan gitu ya, suaranya tidak terlalu keras dan mencoba menekan dia secara psikologis. Tapi saya tidak ngomong, kamu kok berani nantang saya sih, kamu siapa dan sebagainya. Tapi saya akan ngomong dengan demikian, apakah kamu yakin dengan pendapatmu itu? Saya tidak akan tersenyum, saya tidak akan sambil ketawa ketiwi begitu, tetapi saya akan tatap dia secara serius, tatap dia secara tajam, dan saya akan langsung to the point ngomong sama dia gitu ya, bahwa kamu yakin bagaimana pendapat yang seperti ini, bagaimana pendapat saya yang demikian begitu. Jadi itu yang saya pakai. Kenapa? Saya pengen tahu gitu, kalau seorang mahasiswa itu mendapatkan tekanan secara psikologis demikian dan dia tahu bahwa dia benar, apakah dia bisa mempertahankan, tetap berani mempertahankan apa yang dipegangnya, atau justru ya udahlah, nyerah aja lah, kira-kira demikian. Dan
dalam beberapa hal gitu ya, saya memberikan penghargaan yang cukup tinggi buat mereka yang bisa dan berani mempertahankan pendapatnya walaupun menghadapi tekanan psikologi yang berat tadi. Saya berani memberikan dia nilai yang relatif tinggi. Karena apa? Karena dia berani untuk mempertahankan pendapatnya walaupun menghadapi tekanan dari dosennya. Kalau itu ujian skripsi gitu ya. Kalau di kelas pada waktu saya keliling patroli di kelas, mahasiswa mengerjakan soal latihan, kemudian tanya, "Pak, ini bener?" gitu. Saya lihat betul sih hitungannya gitu. Apa yang tanya? Dari mana ini gitu. Sambil keteriak sedikit gitu. Tapi enggak marah gitu ya. Dari mana ini gitu. Terus kadang-kadang, oh iya, saya salah Pak. Berarti dia ngitungnya tadi hanya faktor untung gitu ya, bukan benar-benar mengerti gitu. Kebetulan dia ngitungnya benar kira-kira demikian. Tapi ada juga bisa mengatakan bahwa, loh Pak, ini kan cukup jelas, ini begini. Oh ya, berarti dia mengerti apa yang dia kerjakan. Sehingga buat saya ketika ada perbedaan pendapat, ketika ada perdebatan, kemudian ini tips ya buat sahabat SMP yang mau ujian skripsi dan kemungkinan akan berhadapan dengan penguji yang mungkin memberikan tekanan psikologis atau mungkin merasa ditantang apapun itu, setidaknya Anda berani untuk menyampaikan pendapat Anda, menyampaikan dengan jelas batasan apa, asumsi apa yang digunakan, dan dasar yang Anda pakai. Menurut saya, Anda berhak juga untuk menanyakan kepada dosen penguji, apa dasar yang dosen penguji Anda itu pakai untuk mengatakan bahwa dia benar dan Anda salah. Jadi, ya, saya harap edisi kali ini bisa memberikan semangat, keberanian buat sahabat SMP yang mau ujian skripsi, supaya waktu ujian tidak dagdikduk. Ya itu adalah dagdikduk, tidak takut, tapi berani menghadapinya dengan baik. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.